Selamat datang di kabarinews.com. Saya John Uy dari San Francisco dan hari ini kami ada Astrid Vasile. Apa kabar Bu Astrid? Baik Pak John, terima kasih. Salam dari Perth. Dari Perth, Australia, ya. Oke, boleh introduce yourself, lahir di mana, sampai bisa ke Australia dan sekarang ambil posisi penting di IDBC, ya, Indonesian Diaspora Business Council. Silakan. Saya lahir dan besar di Bandung, terus pindah ke Jakarta dan bekerja sekolah di Jakarta. Karunianya saya bisa terbang ke New Zealand awal mulanya, tinggal 6 tahun di sana. Sebelum 6 tahun saya 2 tahun di Singapura dan saya terdampar di Australia. Konon ceritanya Australia is the 8th most beautiful place in the world to live and work with. Saat ini saya bekerja, saya running beberapa company, tapi tugas keahlian saya di resident and commercial building industry. Saya registered builder. Kerjaannya tiap hari urusan infrastructure, architects, bangunan. Di Australia mungkin ada 10.000 registered builder, tapi hanya ada 12 wanitanya. Setelah itu saya juga building inspector, juga diperbantukan di Departemen Foreign Affairs and Trade di Australia untuk menjadi penasihat Australia Indonesia Institute, di board membernya untuk report kepada Foreign Affairs Minister. Ya, saya juga dipercayakan oleh IDBC untuk menghubungkan antara diaspora di luar negeri dan di Indonesia. So far sudah 5 tahun nih maintain bertahannya IDBC di mancanegara dan khususnya di Australia. Australia ini turunannya dari Amerika sebetulnya. IDBC Australia ini turunannya dari Amerika. Itu aja, Pak. Oke, mungkin Ibu bisa describe ya, IDBC Australia, organisasi, bagaimana kegiatannya, dan sampai sekarang apa yang dihasilkan. Oke. Intinya itu kan IDBC itu kan memperkenalkan pengusaha swasta di luar negeri dengan pengusaha Indonesia. Begitu juga sebaliknya dari Indonesia untuk ke luar negeri. Kita saling bersinergi, memperkenalkan. Banyak sekali mungkin mereka yang sudah kenal masing-masing. Tetapi ini wadah yang orang Indonesia yang tersebar di luar negeri. Ini yang pengusahanya, mereka sudah ahli di bidangnya masing-masing. Dan mereka sudah mempunyai konektivitas masing-masing. Tetapi dengan adanya wadah di swasta ini, kita bisa memperkenalkan orang-orang yang belum mereka kenal. Atau perizinan-perizinan yang akan berlainan. Mungkin seperti saya sudah 20 tahun saya di Australia. Untuk kembali ke Indonesia agak sulit. Namun dengan adanya wadah diaspora, tentu network kami dan teman-teman kami yang membantu diaspora mempermudah kita untuk melaksanakan apa yang ingin dilaksanakan masing-masing. Dan sekarang kegiatannya boleh share? Ada kegiatannya, apa? Gitu? Di Australia ini di setiap state kita dibantu oleh state coordinator untuk menangani kearifan budaya dan bisnisnya masing-masing. Seperti di Australia ada 6 state. Tentu kita karena ini adalah kerjaan voluntary basis, di antara kerjaan-kerjaan dan tugas kewajiban kita setiap hari, kita saling berkonektivitas, kita saling berhubungan, dan kita
seperti di Northern Territory agak berlainan dengan New South Wales atau Queensland. Jadi mereka ini saling mengkonektivitaskan kegiatan. Kita bukan event organizer, IDBC bukan event organizer, tetapi kita menghubungkan para pebisnisnya. Kegiatannya tentu mereka hand in hand sharing apa yang dia lakukan, apa yang dia bisa, apa mereka yang bisa perbantukan untuk untuk berhubungan dengan Indonesia. Apa saja yang sudah dilakukan, banyak sekali kayaknya sudah dilakukan, cuman mungkin tidak bisa dirinci ya masing-masing. Seperti halnya satu hal kecil saja di Western Australia, di Australia Barat di saat di tempat saya berada. Banyak sekali orang-orang dari government maupun dari Indonesia ingin melakukan transaksi ke Indonesia. Mereka terbang langsung ke Jakarta itu sulit. Jadi yang dia hubungi adalah organisasi atau beberapa personil yang tahu business culture di Indonesia. Kita menjembatani, kita memberikan jalan. Ada konsorsium pendidikan, misalnya dari beberapa, ada 8 konsorsium pendidikan di lokal, ingin masuk ke Indonesia. Mereka tidak tahu bagaimana caranya masuk ke Indonesia. Nah, kita bantu, kita bikin presentasi, kita hubungkan, sibuk dengan beberapa kementerian di Indonesia, tolong bantu bukakan pintu. Jadi kita kan bukakan pintu, setelahnya ya terserah mereka ya. Mereka mau apa yang sudah dilakukannya, kita tidak mendapat informasi kembali, tapi kita sudah merasa puas, sudah bisa memberikan gambaran sedikit tentang Indonesia, baik culture, perizinan, dan apa yang kita tahu dengan tim kita. Setelah itu kita kontakkan dengan Indonesia untuk dibantu membuka jalan. Juga teman-teman seperti di Northern Territory, dia ada peran diaspora, state coordinator dari IDBC di Northern Territory. Dia bantu juga memberikan pendidikan apa yang mereka tahu di Australia untuk diterapkan di Indonesia, yang akhirnya bisa dibawa mempekerjakan, membuka peluang pekerjaan di luar negeri. Di Melbourne saya dibantu oleh teman, kebetulan Deputy Director Regional for IDBC yang amat sangat piawai di Human Capital, yang tidak lelahnya membantu mempromosikan barang-barang atau Indonesia secara keseluruhan, baik pariwisata, manufacturing, apapun ke Indonesia melalui sebuah platform yang sedang dibangun untuk IDBC. Jadi banyak sekali peran-peran diaspora ini yang isinya membantu, seperti kasih ibu harap kembali. Jadi kita berikan, tidak mengharap kembali apa, yang penting ada social responsibility dari kita sendiri untuk Indonesia. Apa yang kita bisa lakukan, kita berikan untuk teman-teman diaspora Australian Indonesian, karena bicara tentang Australia, di Australia. Juga untuk beberapa pemerintahan, local government maupun state government, pertama yang dihubungi bila mereka ingin berhubungan dengan Indonesia adalah diaspora. Kebetulan IDBC sudah sering sekali berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan di sini. Mereka konsultasi apa sebaiknya, apa yang kita tahu, yang kita terupdate juga oleh Sekretariat di Jakarta dan teman-teman para pengusaha yang sudah pernah berhubungan dengan pengusaha di Indonesia, ya kita sampaikan. Kebetulan saya juga diangkat oleh Menteri Luar Negerinya Australia untuk duduk sebagai board member Australia Indonesia Institute. Di Australia ini mempunyai grant yang cukup besar yang membantu semua para pelaku bisnis atau filantropi atau
apapun yang bisa meningkatkan bilateral relationship antara Australia dan Indonesia. Dan tentunya expertise dari culture Indonesia, budaya, bangsa, dan kebiasaannya menjadi mempermudah mereka untuk menentukan grant ini diberikannya kemana ya. Jadi senang juga sih mendapat kesempatan untuk memberikan rekomendasi kira-kira bidang-bidang mana yang bisa mengangkat nama Indonesia sekaligus nama Australia saling mengisi. Itu Pak John. Oke, Bu Astrid. Banyak Tadi sekali. ada kenapa? Susah disebutkan satu-satu. Oke. Bu Astrid, tadi ada sebutkan platform, ya. Mungkin bisa describe itu apa tuh platform di mana bisa berdagang antara Indonesia sama Australia atau mungkin seluruh dunia. Silakan. Ya, bagi pengusaha-pengusaha Indonesia untuk berdagang ke luar negeri, mungkin yang besar-besar bisa membuat company-nya masing-masing di negara itu sendiri. Tetapi banyak sekali kita di Australia ini tidak punya shop front, tidak punya etalase, tidak punya seperti Amazon, barang-barangnya sudah ada di warehouse ditaruh. Sekarang kita untuk mempromosikan Indonesia, misalnya kita mau jual kopi gitu kan. Kopi itu banyak sekali dari Sabang sampai Merauke. Tapi kita sulit untuk mendapatkan kopi itu untuk orang lokal mau ngetes gitu misalnya kopinya seperti apa nih itu enggak, katanya orang bagus, jadi katanya baru katanya orang, tapi kita tidak tahu. Jadi kita membuat sebuah platform trade link untuk di websitenya IDBC yang belum kita launching, ini sebetulnya masih dalam sedikit lagi menunggu waktu saja. Kita mengumpulkan para produsen semua di Indonesia untuk Australia. Kenapa kita mau mulai dengan Australia? Australia ini tanggal 5 Juli yang lalu telah diaktifkan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement, di mana kedua pimpinan, Presiden RI dan Prime Minister Australia telah menandatangani Comprehensive Partnership Agreement. Ini lebih dari Free Trade Agreement, di mana semua barang-barang Indonesia, 99% yang masuk ke Australia itu menjadi zero tarif. Jadi biayanya sudah HS berapa, ada kode-kodenya untuk ekspor dan importir, mereka lebih tahu daripada saya tukang bangunan soalnya. Jadi mereka itu yang mau mengimport barangnya hampir zero tarif. Begitu juga sebaliknya dari Australia, zero tarif masuk ke Indonesia. Tapi teman-teman di Indonesia tidak perlu khawatir, karena Australia ini bukan saingannya Indonesia. Misalnya, jangan barang-barang impor jangan masuk ke Indonesia. Kita complement each other. Kita saling mengisi. Apa yang dijual di Indonesia pasti dibutuhkan di Australia. Apakah yang di Australia tidak pasti dibutuhkan di Indonesia. Kita jadi saling, jangan khawatir. Ini banyak sekali juga menguntungkan untuk teman-teman pengusaha di Indonesia. Jadi barang-barang yang ada di Indonesia bisa dipasarkan di Australia. Platform ini dibuat agar mereka tahu, dari Australia ini mereka tahu siapa-siapa aja yang bermain dan siap ekspor ya, untuk memenuhi kebutuhannya mereka. Jadi platformnya ini kita masuk di beberapa mainstream, mungkin ada fashion and beauty, ada manufacturing, ada furniture, ada fertilizer, ada otomotif, ada apa. Itu mereka kalau kita klik, mereka bisa membuka siapa yang bisa dia hubungi. Ada 6 sektor yang disebut-sebut selalu dan dibutuhkan oleh Australia, antara lain otomotif dan perangkatnya, karena di Australia tidak memproduksi kendaraan. Juga fertilizer, Australia itu 10 kali lebih luas daripada Indonesia, tapi manusianya 10 kali lebih sedikit daripada Indonesia. Jadi perlu sekali fertilizer. Kuranglah apapun, meskipun di Australia bisa membuat fertilizer,
pupuk-pupuk tetap dibutuhkan dari Indonesia. Juga adanya tension antara Australia dan China membuat opportunity buat Indonesia, ini perdagangan politik ya di sana yang saya tidak mau ungkap, menjadi perhatian pada Australia. Kalau gitu office work dan barang-barang furniture yang berbahan baku kayu amat sangat diperlukan di Australia. Nah, kita sampaikan siapa saja sih yang bermain di furniture atau bahan bakar kayu, bahan baku furniture dari kayu. Begitu juga footwear and clothing ya, itu diharapkan sekali. Nah itu orang-orang di Australia yang ingin berhubungan dengan Indonesia kan bingung masuk ke Indonesia. Saya sendiri udah 20 tahun masuk Indonesia bingung ini kayak bingung pintu mana yang saya harus ketok. Dengan adanya wadah platform di IDBC, dengan mudahnya bisa langsung kita berikan, ini loh yang siap ekspor, ini loh orang-orangnya, silahkan berhubungan langsung tanpa memberikan komisi kepada kita, karena kita bukan broker IDBC. Jadi kita mengkonektivikan. Pada dasarnya semua orang Indonesia dimanapun biasanya memang sudah ada dagang di sini. Mulai dagang dari apa saja kita mulai berdagang. Jadi platform itu ada tentang edukasi, tentang banyaklah, ada 10 list yang kita mencoba untuk tuangkan di sana untuk diaspora di mancanegara, bahwa teman-teman yang sering sudah kita koneksi, sudah kita linkkan di Indonesia ini siap membantu kebutuhan negara masing-masing. Teman-teman diaspora di luar negeri. Kadang-kadang tidak semua pelaku diaspora adalah importer atau eksporter, tetapi networknya dia di tempat, di lokal setempat ini, yang sudah dihubungi oleh orang-orang setempat yang ingin berdagang dengan Indonesia, menjadi posisi yang amat sangat penting. Misalnya ada diaspora yang sudah lama 10 tahun meninggalkan Indonesia sudah bingung siapa ya yang bermain di Kementerian Perindustrian misalnya. Nah, dengan adanya wadah diaspora kita bisa membantu mereka. Oh, kalau seandainya you ingin mengambil furniture misalnya dari Indonesia, yang kalian hubungi adalah ini tahapannya seperti ini silahkan kita hubungi. Jadi kita hanya mengkonektivitas, hanya menghubungkan saja. Nah, pertanyaan saya adalah apakah ini platformnya akan terbuka untuk semua Indonesian diaspora di seluruh dunia? Platformnya terbuka untuk Indonesia diaspora, entrepreneur di seluruh dunia. Di dan seluruh dunia. Para produsen di Indonesia yang ingin interaksi dengan diaspora di seluruh dunia. Oh, excellent. And ini kapan akan di-launch? Mungkin bulan depan, Pak. Lagi menunggu sedikit lagi. Ini yang kita dibantu oleh Bapak Rizky Naim dari Melbourne dan timnya, juga dibantu oleh Sekretariat Jakarta, Ibu Vivi Manan dan Pak Edward, di mana kita sedang mengumpulkan established company di Indonesia yang siap berhubungan dan siap dikonektivitaskan dengan diaspora di seluruh dunia. Jadi tahapannya kita mulainya ada 2 tahap, Pak. Yang pertama kita ingin buat untuk Indonesia Australia dulu karena sudah siap, karena sudah ada di IACEPA, di Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement ini yang sudah jelas bahwa zero tarif, sudah siap. Masa pandemik ini apalagi gitu, mereka tidak bisa saling mengunjungi dari Australia, tidak bisa ke Indonesia, mungkin bisa tapi harus di karantin 2 minggu. Dari Indonesia jelas-jelas tidak boleh masuk ke
Australia manusianya tidak boleh, border masih tutup, tetapi barang-barang produknya secara online sudah mulai bisa ditampilkan di platform dimaksud, sehingga mereka sudah bisa secara virtual berhubungan apa-apa saja yang mereka perlukan. Sebelum mereka datang atau shake hand face to face, barang itu kan tidak perlu diantar manusianya itu sendiri. Oh, ada diaspora di sini. Mereka ya it's about building trust ya. Jadi kalau ada Indonesia pasti mereka mempunyai kenalan di Australia. Mungkin tidak perlu lewat IDBC bisa, tapi lewat IDBC ini sudah dikenal di Australia dan sudah kenal di Indonesia juga. Why not? Ini seperti vehicle aja. Banyak vehicle yang ada, banyak pesawat, ada Garuda, ada United. Silahkan mereka boleh pakai apa saja gitu platformnya. Cuman dengan ini satu-satunya mungkin platform yang saya ketahui ya, belum ada di, kalau kita buka Google, ya cepak apa belum ada ya barang-barang yang didagangkan gitu. Di Australia banyak sekali sudah cepak untuk mempermudah perusahaan-perusahaan Australia masuk ke Indonesia dengan barang-barangnya, tapi yang dari Indonesia sementara belum ada ya Pak. Ya, mungkin nanti setelah IDBC launching platform TradeLink dimaksud, nanti ada TradeLink lain, ada marketplace, ada apa ya, silahkan. Lebih banyak lebih baik. Tapi ya sebaiknya ya pakai platform yang sudah ada. Why we need to reinvent the wheel kalau sudah ada. Oke, yang tahap keduanya kapan itu bisa dibuka untuk diaspora Indonesia seluruh dunia? Tadi rencananya mau 17 Agustus, Pak. Nah, tetapi menurut tim kami ada mungkin akan pertengahan September. Kita memang mencari momentum pada hari-hari istimewa untuk kita launching. Tapi kita masih menunggu dari Board of Trustee kapan tepatnya kita bisa launching. Sudah hampir 80% sih, tinggal tunggu kapan tepatnya bisa kita launch ke Australia, ke dunia maksud kami. Jadi yang tahap yang akan di launch itu untuk seluruh dunia, bukan? Oh, yang seluruh dunia. Jadi kita lihat dulu yang dari Australia ini akan di bulan September, yang seluruh dunianya tentunya kita mengharap tidak lebih lama daripada September ini. Gitu. Sebetulnya kalau sudah online seluruh dunia juga bisa lihat. Ini seluruh dunia teman-teman diaspora dari mancanegara yang ingin berdagang atau ingin mempunyai akses ke Australia bisa langsung melalui platform ini melihat siapa-siapa saja. Nanti teman-teman kita, tim kami di Australia bisa mengarahkan, misalnya tidak semua barang-barang ini datangnya dari Indonesia. Misalnya ada diaspora dari Amerika mau support barang-barangnya ke Australia, ya seperti biliar gitu Pak, dari Amerika ke Indonesia dulu, dari Indonesia ke Australia. Jadi kesimpulannya adalah ini platform adalah untuk diaspora Indonesia di seluruh dunia, dan konsepnya sebenarnya kayak Alibaba tapi hanya terbuka untuk diaspora Indonesia kerjasama dengan rakyat Indonesia atau pedagang Indonesia. Begitu ya kira-kira. Betul Pak. Nah, betul Pak. Alibaba. Cuman kita minta bantuan juga nantinya dengan pemerintah Indonesia melalui intervensinya IDBC dan teman-teman. Mungkin kalau kita ingin mempromosikan Indonesia di luar negeri tanpa dibuatkan tempat atau warehouse atau etalase yang baik, dibantu juga misalnya dengan Indonesia, dengan sebuah etalase yang baik, produk-produk yang current, kita akan lebih mudah lagi, apalagi dalam masa pandemik seperti ini. Sekarang kan kita baru membuat platform dunia maya saja, dalam Facebook saja, tapi dari online saja, tapi barangnya tuh nggak ada. Seperti kita mau menjual, misalnya kita mau menjual footwear gitu. Itu footwear-nya ini belum ada di marketnya Australia.
Nah, kita harus ada peran-peran diaspora yang importer ini bukan sekedar hanya import spices. Banyak sekali yang sudah berhasil sekali import spices untuk memenuhi bukan saja untuk Indonesia, bukan masyarakat Indonesia, tapi masyarakat diaspora yang lain-lain seperti untuk masyarakat Vietnam atau lokal Australia atau apa di sini. Tapi kita juga ingin ada apa saja, banyak sekali yang bisa kita import. Mungkin ada importer mobil. Jadi kita ini perlu ada etalase ya, warehouse kayak Alibaba. Alibaba di semua tempat ada. Seperti di sini ada Costco. Costco warehouse menyajikan barang-barang Amerika semua pas masuk, wow keren gitu kan. Oh, barang-barang Amerika ada di Australia semua. Meskipun mungkin ada 60% barang Amerika, 40% barang lokal. Memang perjanjiannya seperti itu. Nah, mimpi kita nih seandainya kita mempunyai seperti Alibaba-nya atau Amazon atau small version of Costco gitu ya di Australia, di beberapa state, itu amat sangat baik. Sekarang yang kita ada ini teman-teman kita di diaspora sendiri memberikan rumahnya menjadi showfront itu sendiri. Ini loh contoh furniture Indonesia. Ini loh contoh spicesnya. Tapi rumahnya dia berikan. Sebagian dari rumahnya dia berikan. Atau sebagian dari kantornya dia berikan. Ini loh untuk kita rasa. Tentunya dari KJRI juga sudah memberikan informasi itu. Tapi produk Indonesia ini banyak sekali. Kuehnya banyak sekali untuk dibagi ke semua yang membutuhkan di luar negeri. Nah, apakah ada ongkos, biaya? Biayanya kecil sekali, Pak. Biayanya ini untuk running IDBC sudah terbentuk sejak 2012 ya, pada saat Kongres Diaspora berlangsung di Chicago. Sampai saat ini kita tidak pernah memberlakukan membership. Kita hanya bantu saja. Tapi mungkin membership ini perlu ada biaya kecil sekali, mungkin $100 per 2 tahun untuk teman-teman yang ingin mendapat kesempatan atau bergabung atau mengkontribusikan sedikit investasinya, $100 2 tahun, bergabung bersama IDBC sehingga kita bisa hand in hand memperkuat mungkin dengan runningnya organisasi ini sendiri. Kita sendiri semuanya kebetulan sudah established, alhamdulillah, puji Tuhan. Di sini kita ingin memberikan sesuatu kita ingin berbagi dengan waktu dan tempat yang ada. Tapi membership ini diperlukan untuk mengetahui siapa dan siapa pelaku pebisnis. Jadi bukan untuk kita gunakan yang lain, kita ingin tahu siapa dan siapa yang ingin bergabung dan bersama mempromosikan barang-barang Indonesia keluar, sehingga kita mempunyai page yang sama. Untuk para perusahaan yang sudah well established, investmentnya kita jadikan corporate partner kita hanya $300 untuk 2 tahun, termasuk mereka bisa mempromosikan apa saja yang mereka punya di platform kita setiap saat. Dan kita akan bantu untuk menghubungkan di tempat yang kita mempunyai tim kita di seluruh dunia. Jadi mereka pasti kalau sudah namanya well established, mereka sudah punya jalur sendiri. Tapi menambah sebuah wadah tidak ada salahnya. Memberikan kesempatan kepada para diaspora lebih ease untuk berhubungan dengan mereka. Oh, mereka is one of us, is our member. Nah, mereka bisa berconnect, bisa menghubungi satu sama lain dengan wadah itu. Kita sudah tahu untuk menghubungi pimpinan-pimpinan perusahaan besar biasanya kan harus lewat jenjang, ya. Harus ketemu sekretaris dulu, ketemu birokrasinya susah lah. Gitu. Tapi dengan diaspora ini pangkat kita turunin, yang mau jadi menteri, mau jadi wali kota, mau jadi apa kita turunkan
kita sudah duduk sama rata, berdiri sama tinggi gitu. Jadi kita bantu mereka. Bukan mungkin mereka tidak bantuan, tapi yang untuk company yang besar mereka contribute, menyampaikan dengan bangganya. Kita juga menyampaikan bahwa ini loh, seperti kemarin malam ada culinary talks yang dijalankan oleh IDNU, IDBC, dan Pak Robert Manan moderatornya. Itu banyak sekali kita belajar bahwa di dunia ini banyak sekali di Indonesia ini banyak sekali orang-orang yang sudah siap sesuai dengan sertifikasi internasional gitu, dengan bangganya. Wah, kita nggak tahu, saya udah 20 tahun kan di sini ya, saya nggak pernah lihat barang-barang Indonesia yang begitu cantiknya dikemas seperti itu, bisa ke luar negeri, bisa ke Eropa, ke Amerika, ke Australia yang begitu dekat, nggak pernah kelihat. Mungkin orang Indonesia ngelihatnya ke atas terus lupa sama Australia di bawah. Jadi kita tuh nggak pernah lihat, kita nggak pernah kebagian barang-barang yang bagus. Nah sekarang platform sudah ada. G2G sudah memberikan blueprint-nya, sudah boleh zero tarif. Nah, sekarang tolonglah fill us in, bantu kita. Tapi tentunya ya ada bedanya, $300 untuk established company yang sudah siap ekspor, untuk 2 tahun menjadi corporate partner IDBC, yang ingin berhubungan, yang ingin membantu dan hand in hand dengan diaspora mancanegara untuk Indonesia, $100 untuk 2 tahun. Tapi ini belum di-announce, mungkin nanti bersamaan dengan platform TradeLink yang akan kita launch next month, Pak. Dan itu US dollar atau Australian dollar? Oh, itu udahlah, nanti tergantung board of trustee. Kayaknya, just curious kayaknya Australian dollar, karena IDBC kan datangnya dari Australia. Australia ya, saya dengar yang jadi Australia. Kita ngikutin standarnya US ya, US. Ya, saya dengar Australia IDBC is doing very well ya, sangat enthusiast untuk menjalankan platform ini. So congratulations untuk kalian semua di sana. Dan tantangannya apa nih bikin platform? Tantangannya, bikin platform ini kan tidak murah ya Pak. Kalau kita berikan kepada web developer aja udah harus $7.000 untuk bikin platform. Tapi kita lakukan di antara waktu kewajibannya kita buat ini tantangannya. Tantangannya lagi untuk meyakinkan kepada teman-teman, mensosialisasikan bahwa apa yang kita lakukan ini adalah pure sosial untuk mempromot Indonesia di luar negeri. Itu tidaklah mudah. Jadi seolah-olah kita mau harus mengundang mereka, mau nggak sih? Mau nggak? Jadi kebiasaannya mungkin kurang, ya maksudnya tidak mudah untuk mengumpulkan secara merata ya. Kadang-kadang yang kita tahu, kita selama 10 tahun ini kan saya pulang pergi ke Indonesia. Saya tahu banyak perusahaan-perusahaan besar yang kenalan kami dengan sekedar WhatsApp atau telepon bisa nggak bantu kita masuk ke sana. Kita mau promosikan produkmu di sana. Khawatirnya nanti teman-teman yang tidak tertelepon atau tidak terhubungi menjadi pertanyaan. Tantangannya sumber daya manusia agak kurang. Ya itulah Pak. Kurang untuk apa? Untuk mengerjakan platform untuk membantu ini. Kan kalau platform itu kan konten ya Pak ya. Konten itu harus dibuat sedemikian rupa. Bahasa kita bukan berarti kita kan kita di Australia ini udah lama, banyak sekali sudah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun ya menggunakan bahasa mungkin agak berbeda. Atau ya banyak sekali bisnis culture yang
yang perlu kita sinergikan dengan Indonesia. Tentu akan berbeda. Ya. Apakah dapat bantuan dari pemerintah Indonesia dan Australia? Belum, Pak. Kita masih pure para pelaku pengusaha dan pengurus-pengurus IDBC-nya dulu. Kita bantu dulu, kita sediakan. Mungkin nanti setelah jadi, mudah-mudahan ada bantuan dari pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia. Kalau pemerintah Australia kita sudah bisa sih sebetulnya banyak grant yang bisa diberikan, tapi kita kumpulkan dulu siapa sih yang mau dipromotkan misalnya ke Australia atau barang-barangnya ke Belanda atau apa dan apa saja gitu. Jadi mungkin mereka sudah dibantu tapi kita sendiri belum tahu. Jadi kita sekarang sedang mendata, Pak, mendata siapa-siapa yang ingin berinteraksi dengan para importer atau para reseller di luar negeri sini. Ya karena tantangannya hanya waktu saja. Tadinya memang rencananya hanya waktu sementara. Sementara tantangannya kurang waktu kita. Memang banyak sekali orang Indonesia di luar negeri, tapi ya kita tidak tahu apakah mereka sudah menggunakan platform lain atau apa. Ini kan sesuatu hal yang baru. Semua yang baru kita masih meraba. Tapi yang apa yang kita tahu, kita sedang membuat platform yang menurut kita baik. Kita coba. Jadi namanya tantangannya itu baru ketahuan setelah nanti ya Pak ya. Kalau seandainya kita tidak bisa launching di bulan September, nah itu berarti ada tantangan. Sekarang namanya sedang dibangun 80%, kita optimis bisa jadi. Nah nanti kalau sampainya bulan depan, kalau Pak John bilang mana nih, kok belum launching ya, kita baru ketahuan itu ada tantangan Pak. Sekarang belum tahu. Sekarang semuanya masih indah. Semua sudah sesuai blueprint yang sudah kita siapkan dan pengarahan dari Board of Trustee IDBC dan dibantu dengan teman di Australia. Semuanya sudah we are ready. We are ready. We just tunggu waktu yang tepat. Apakah sudah ada nama? Ada namanya. Atau website? Oh, website kita www.idbscouncil.com. Nah, link untuk ke IDBC Trade Link ini masih kita hide sampai waktunya nanti kita akan tampilkan di depan page. Tapi untuk teman-teman yang ingin bergabung, ingin bertanya langsung, kita mempunyai sekretariat di Indonesia. Jadi IDBC yang dibentuk di US itu mempunyai sekretariat di Indonesia. Ada Jakarta License Officer di situ yang bisa selalu setiap saat bisa dihubungi. Nomor dan emailnya ada di website idbscouncil.com. Mereka bisa menjawab apa saja pertanyaan tentang platform ini. Tentunya di Australia dengan kita juga bisa membantu memberikan bagaimana cara bergabung dengan TradeLink ini. Jadi namanya IDBC TradeLink di bawah idbscouncil.com. Bu Astrid, pesan terakhir apa? Untuk pemirsa Kabari atau diaspora Indonesia yang ingin trade ya, antara Indonesia sama negara masing-masing. Silakan. Pesan kami, sama-sama kita membangun, mempromosikan Indonesia. Teman-teman diaspora di mancanegara, kita tahu bahwa membangun Indonesia tidak mesti harus dari Indonesia. Dari tempat masing-masing, kecintaan yang sudah mendalam, juga kita hargai. Mudah-mudahan expertise, knowledge, dan apa yang Bapak Ibu ketahui di mancanegara bisa di-sharekan, dibagi melalui wadah swasta Indonesian Diaspora Business Council yang sudah kami buat dan maintain selama
hampir 8 tahun ini kita sama-sama hand in hand saling berhubungan. Mudah-mudahan suatu saat nanti kita bisa bertemu muka kembali di Kongres Diaspora next year, atau di mana kita bisa pulang kampung kembali dengan sesuatu hal yang nyata. Baik, Bu Astrid, terima kasih untuk membagikan informasi. Dan untuk pemirsa Kabari, jangan lupa subscribe ke Kabari YouTube dan juga daftar di kabarigratis.com untuk mendapatkan majalah Kabari dan majalah Hidup Sehat. Sampai kita berjumpa lagi. Terima kasih. Sekian dulu.